Nah, ini slide yang saya sering pakai, what do you get paid for? Yang kemarin saya pakai dengan teman-teman pada saat di basic coaching ya. Saya ingin Anda berpikir balik. Anda itu dibayar untuk apa sih? Bukan Anda itu dibayar untuk jadi manajer. Bukan saya itu seorang sales, itu jabatan Anda. Saya selalu memikirkan ini. Saya bilang ini ketika di San Francisco saya dapat pertanyaan ini. Dan membuat saya berpikir lama. Setelah saya pikir, saya bilang bahwa saya itu dibayar untuk memberikan inspirasi kepada orang lain dan menunjukkan jalannya. Saya itu dibayar untuk memberikan inspirasi kepada orang lain dan menunjukkan jalannya, termasuk di dalam bisnis saya. Ya, maunya kemana? Nah, coba Anda kirim saya chat. Anda dibayar untuk apa? Menarik. Jangan bilang saya dibayar untuk jadi manajer ya. Saya dibayar untuk membuat mahasiswa yang ikut di tempat kita mendapatkan ilmu dan dapat kemajuan yang luar biasa. Nah, itu Anda dibayar untuk apa? Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. What do you get paid for? Anda dibayar itu untuk apa? Ya, coba saya mau lihat sih, Anda dibayar itu untuk apa? Saya lihat chatnya sudah mulai rame ya. Anda bekerja untuk uang? Sangat tidak, ya, menurut saya. Ya. Terima kasih, ada nomor WA-nya Yeni, ada. Untuk jalan-jalan keliling Indonesia, Anda dibayar untuk jalan-jalan. Saya dibayar karena memberikan produk berkualitas. Apa yang dimaksud produk berkualitas itu? Ya. Contohnya, saya tertarik nih ya. Saya pada suatu saat pernah ngomong sama GNE punya bos saat itu, ya, Pak Johari Sen. Dia bilang, saya sedih loh Pak, saya lihat di sosial medianya teman-teman itu bilang, saya ini kulinya GNE. Saya itu loh bekerja itu. Ya. Saya itu ingin membuat orang lain dengan cepat mampu mendapatkan apa yang dikirimkan oleh temannya. Orang ibu yang sakit dapat obat dengan cepat sehingga dia lebih cepat sembuh. Ya. Seorang pekerja karyawan, dia bisa mengirimkan barang dari tempat A menjadi ke tempat B sehingga mereka menjadi sehingga mereka dapat benefit, dapat profit jualan barang sehingga dapat menambah penghasilan dari kerja yang jam 9 sampai jam 5-nya. Saya dibayar untuk membuat pengiriman dari dalam negeri ke luar negeri menjadi mudah. Ya. Ada yang bilang saya itu ingin supaya orang di luar Jawa dapat menikmati kenikmatan yang diterima orang di Jawa dengan sama baiknya, dengan harga yang terjangkau. Nah ini menarik, ini memikirkan kembali basic esensi saya itu apa. Ya. Saya dibayar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, ya. Saya dibayar untuk mengembangkan diri sendiri dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan diri sendiri? Lalu apakah bayaranmu yang banyak mengembangkan dirimu sendiri? Ya. Ada yang bilang saya dibayar untuk manajer. Bukan. Saya dibayar untuk membimbing 5 bawahan saya supaya mereka bisa bekerja dengan super bagus sehingga perusahaan bisa maju dan kehidupan semua orang di dalam perusahaan kita menjadi lebih baik. Itu lebih benar gitu. Kalau tidak mendapatkan esensinya, ya itu nggak bisa. Saya dibayar untuk mengembangkan bisnis. Apa yang dimaksud mengembangkan bisnis itu? Ya. Pikirkan apa yang dimaksud mengembangkan bisnis itu. Ya, membuat perusahaan lebih maju kah? Membuat pembeli kita lebih puas kah? Ya. Begitu Anda lebih fine tune, Anda tahu, oh saya itu tujuannya seperti ini, maka Anda akan mulai menemukan roh kehidupan Anda. Aku itu maunya itu sebetulnya ini. Ya. Jadi ini menarik. Wah, ada yang nulis panjang sekali. Saya jadi ingat ya. Setelah lama mungkin dibayar karena saya telah mengambil risiko untuk menyetok barang, menyediakan barang dan menyalurkan. Nah, ini kalau bilang saya bisa menyetok barang, menyediakan barang, ini bahasanya yang lebih cantik adalah saya dibayar untuk menyediakan barang dengan harga yang relatif murah kepada pelanggan saya sehingga mereka dapat membeli dengan harga yang pantas untuk kualitas yang sangat bagus. Dan karena kemampuan saya menyetok dengan baik-baik, saya bisa dapat profit gitu ya. Nah, ini masih kurang jelas. Saya dibayar karena kemampuan yang saya berikan sebagai jasa. Apa jasa itu? Ya. Ada orang bilang, Pak, saya tukang pijet, Pak. Apa kamu esensi tukang pijet? Saya membuat orang yang capek lebih rileks, orang yang sakit sembuh, dan orang yang tidur merasa lebih nyaman karena saya memberikan jasa saya melayani mereka menjadi lebih baik. Nah, saya mengelola data jaringan. Data jaringan itu apa? Saya memudahkan semua sales untuk bisa berjualan dengan lebih mudah. Itu saya memudahkan teman-teman sales ini sehingga akhirnya perusahaan menjadi lebih besar. Saya berusaha mendevelop dan meningkatkan budaya inovasi agar surprise. Nah, ini
saya menciptakan ide-ide baru dengan tim saya sehingga perusahaan kami bisa berkembang ya dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Coba perlahan-lahan, enggak usah sekarang, besok, lusa, pikirkan dengan tenang ya. Nah, ini teman saya Saucin ini bilang, saya dibayar untuk mendesain bangunan yang baik bernilai plus dengan feng shui-nya gitu ya. Jadi mungkin akan lebih cantik kalau bilang saya dibayar untuk membuat rumah orang menjadi lebih lebih laki ya dan lebih nyaman ditinggali sehingga saya sebenarnya membahagiakan banyak orang. Ini contoh memikirkan ya. Oke, wah Sukandar, saya dibayar untuk memberi ilmu kepada mahasiswa. Ya, saya dibayar untuk memintarkan para mahasiswa supaya nantinya mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ini mungkin akan keren. Ya. Inilah the power of partnership. Ya, jadi oke, saya akan masuk ke dalam ini tanda buat saya untuk melakukan poll kedua. Yes, 186 orang. Oh, senang saya. Yes, pelan-pelan. Anda boleh memilih lebih dari satu. Ya. Bayangkan Anda dengan partner Anda, satu orang aja, jangan dipilih dulu. Saya punya partner satu, misalkan saya dengan Elwin, atau saya dengan Pak Made, atau saya dengan Joko. Ya. Lalu Anda bagaimana menganggap partner Anda? Ya. Partner saya itu sangat adil dalam membagi kerja dengan saya, atau tidak adil, dia kerjanya yang enak, saya yang susah. Dan apakah dia betul-betul dapat dipercaya? Dan apakah dia menerima saya apa adanya, dengan segala keburukan dan kekurangan saya? Apakah dia mau mengatakan dengan jujur dan terbuka apapun yang enak atau tidak enak kepada saya? Dan apakah dia mau mengalah kalau bertabrakan kepentingan dengan saya? Dan apakah dia akan mau memaafkan saya kalau saya melakukan kesalahan? Ya. Kalau sangat iya, baru dicentang. Kalau masih tengah-tengah, Pak, enggak usah. Kita mau tahu, jadi jangan semua dicentang ya. Oh iya, kecuali kalau memang benar partner Anda begitu. Ya. Coba dicentang, boleh dicentang lebih dari 1, ada 6 semuanya. Ya. Kalau sudah submit, kita tunggu Bu Rina sebentar. Ada 186, saya berharap ada 120-an yang bisa memberikan. 1 menit setengah kira-kira enggak apa-apa, Bu? Kalau sudah 100 lebih, Bu, tolong bisa ditunjukkan, di-show-kan, Bu. Nah, menarik ya. Saya akan jangan tetap Bu, stay dulu ya, stay dulu. Saya coba untuk lihat. Nah, yang bicara sangat adil dalam membagi kerja hanya 20%. Dapat dipercayanya 66%, 65%. Sangat menerima saya apa adanya malah cuma 28%. Ya. Mengatakan apapun dengan jujur dan terbuka 61, good enough. Ya. Selalu mengalah pada saya, waduh cuma 9%. Ya. Dan yang terakhir mau memaafkan bila saya melakukan kesalahan 40%. Ya. Anda bisa lihat datanya, sebentar. Saya tak foto nih sebentar, supaya nanti ketika mencapai pada titiknya saya tahu. Ya, saya foto sedikit. Yes, thank you. Ya, thank you.